ikut-ikutan di mana-mana. Dan tanggapan masyarakat jelek. Kenapa? Dia tidak paham dalam menyampaikan itu apa yang harus disampaikan lebih dahulu. Para sahabat, mereka dijamin masuk surga. Kenapa kita disuruh memintakan ampun? Jawabannya karena Allah yang suruh. Yang menyuruh kita untuk memintakan ampun untuk mereka siapa? Allah dalam Al-Quran. Begitu juga ketika kita mengucapkan salawat kepada Nabi, sudah diampunkan dosa yang lalu dan akan datang, kita ucapkan salawat kepada Nabi. Salawat itu manfaatnya untuk kita, dan doa itu manfaatkan juga untuk kita. Kalau kita mendoakan orang lain, malaikat mengatakan walaka bimithlin, engkau dapat seperti itu juga. Kita doakan para sahabat doa ampunan, malaikat mengatakan engkau juga sama mendapatkan ampunan. Kita mengucapkan salawat kepada Nabi, Allah akan salawat kepada kita. Kita ucapkan salawat, mendapatkan ganjaran. Kita membaca salawat, kita akan dimudahkan untuk mendapatkan syafaat Nabi Muhammad selama yang kita baca sesuai dengan sunnah. Apakah Al-Quran dan Sunnah dan pendapat para ulama tidak menjelaskan apa yang tadi Bapak jelaskan? Kenapa kita wajib mengikuti salat? Sudah saya jelaskan. Ini yang nanya nggak punya bukunya. Di sini saya jelaskan 60 dalil Allah dan Rasulnya yang menjelaskan, para ulama menjelaskan tentang wajibnya mengikuti manhaj salaf. Jadi kalau mau nulis pertanyaan, mikir dulu. Jangan asal nulis. Yang saya jelaskan dari tadi ini ra'yu saya atau Quran dan dalil hadis. Jadi coba jangan perhatikan, saya jelaskan dari tadi Al-Quran dan Sunnah, dalil dan perkataan para ulama yang menjelaskan tentang wajibnya mengikuti manhaj salaf. Kalau ditanya mana dalilnya, tidur kali yang nanya ini. Bagaimana cara berdakwah, memperkenalkan dakwah salaf di tengah masyarakat? Tadi sudah saya jelaskan ya, bahwa tentang dakwah ini mudah. Salaf ini dakwah yang mudah sekali, tidak sulit, dan insya Allah mudah untuk dipahami, berbeda dengan ilmu kalam, filsafat, atau dakwah hizbiyah atau yang lainnya. Jelas, pada hakikatnya salaf itu adalah Islam itu sendiri. Pada hakikatnya salaf itu adalah Islam itu sendiri. Yaitu kita jelaskan dengan dalil-dalil tentang sempurnanya agama Islam, tentang kewajiban kita memahami tentang Islam ini, jelaskan. Maka saya jelaskan di dalam buku Prinsip Dasar Islam, itu saya jelaskan. Buku Prinsip Dasar Islam itu awalnya saya tulis ketika saya berdakwah kepada orang-orang yang awam, nggak ngerti sama sekali tentang Islam, bahkan sebagian mereka tidak sholat. Ya, saya tulis buku Prinsip Dasar Islam itu awalnya ceramah saya daurah pada waktu di Jepang, yang orang-orang itu awam, nggak ngerti sama sekali, bahkan sebagian besar tidak sholat. Saya sampaikan, ternyata mereka terima. Mereka panggil lagi, saya jelaskan lagi prinsip berikutnya, terus sampai saya buat buku Prinsip Dasar Islam. Nanti bisa sampaikan nanti dari buku Prinsip Dasar Islam. Ini juga buku ini yang saya tulis ini, Mulia dengan Masalah, asalnya ceramah saya di tempat ahlul bid'ah. Saya diundang oleh ahlul bid'ah. Mereka bertanya, benar tidak manhaj salaf? Saya jelaskan dalil-dalilnya. Setelah itu baru saya buat buku dengan dalil-dalil yang banyak dari kitab-kitab para ulama. Yang terakhir pertanyaannya, yaitu berkaitan dengan para dai. Kenapa para dai atau para ustadz itu mereka tidak mengikuti manhaj salaf? Atau kenapa para dai, para ustadz belum menerima dakwah salaf? Ini sebabnya banyak.
Ya, kalau ditanya kenapa para dai, para ustadz, para kiai, para tuan guru belum menerima dakwah salaf, ya sebabnya banyak. Ya sebab yang pertama, kebanyakan mereka tidak tahu. Dan ini terbukti karena sebagian dari majelis ulama tanya kepada saya, apa sih yang dimaksud dengan salaf? Salaf itu apa? Dari majelis ulama tanya kepada saya, apa masalah? Tolong antum jelaskan. Dan kita sempat jelaskan kepada mereka. Kita undang majelis ulama untuk menjelaskan di Jakarta Utara. Di Jakarta Utara kita jelaskan. Karena mereka belum tahu, kita jelaskan. Jadi kalau ditanya kenapa mereka belum terima, karena sebagian besar tidak tahu apa dakwah salaf itu. Kemudian juga di antara mereka tidak mau baca kitab-kitab. Kitab itu ada, dan kalau mereka pelajari tafsir-tafsir Mukaththir dan yang lainnya, itu insya Allah ada penjelasan tentang manhaj salaf. Tapi kitabnya banyak yang tidak dibaca oleh mereka. Atau ada juga yang mereka tidak mau terima karena hasud, karena dengki, karena iri tentang dakwah salaf ini. Kemudian ada juga yang mereka tahu bahwa dakwah ini benar, tapi ketika mereka tahu dakwah ini benar, dakwah ini hak, dalil yang disampaikan, cuma ketika mereka mau ikuti dakwah ini, mereka pikir nanti kalau saya ikut dakwah ini ditinggal oleh umat, ditinggal oleh pengikutnya, ditinggal oleh masyarakat, sehingga apa? Dia tidak ikut dakwah salaf. Tahu dia benar dakwah salaf ini, tahu. Dan ada sebagian yang mengaku demikian. Ada sebagian, termasuk di Lombok ini juga ada yang sudah mengaku bahwasanya dakwah salaf itu benar. Cuma bagaimana? Saya akan ditinggal oleh pengikut saya. Kemudian juga ada yang tidak mengikuti dakwah salaf ini karena menganggap bahwa dakwah salaf ini dakwah Wahabi, kata mereka. Ketika kita balik bertanya apa sih Wahabi itu, nggak tahu. Dan saya jelaskan di sini bahwa dakwah salaf bukan dakwah Wahabi, dakwah salaf sejak awal. Adapun penisbatan Muhammad bin Abdul Wahhab dikatakan Wahabi pada abad ke-12 Hijriah. Sedangkan Nabi dakwah itu yaitu 10 tahun sebelum Hijrah, 13 tahun sebelum Hijrah Nabi sudah dakwah tauhid. Sedangkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu abad ke-12. Jadi penisbatan yang salah. Dikatakan dakwah salaf dengan dakwah Wahabi, ada, saya sudah jawab. Syubhatnya di sini ada di buku ini. Kemudian juga ada orang yang belum terima dakwah ini karena mereka tidak simpati kepada dakwah ini, dianggap keras. Dan antum perhatikan ini yang terakhir jawaban saya, karena ada di antara mereka melihat ada sebagian dari thalabatul ilm yang mengikuti dakwah salaf ini omongannya tidak baik atau sikapnya keras sehingga dia tidak simpati, dan ini terlontar. Sebagian dari tokoh-tokoh dakwah, saya pernah ketemu dengan sebagian dari tokoh-tokoh dakwah di Indonesia ini. Kemudian mereka katakan kepada saya, sebenarnya apa yang ente dakwahkan itu benar, cuma saya melihat pengikut ente itu keras dan gak punya akhlak, katanya. Saya bilang tidak, sebenarnya itu ada sebagian, dan itu wajar ada, atau di zaman Nabi juga ada yang seperti itu. Tapi dakwah ini hak, manhaj ini hak yang ente wajib untuk ikut. Jadi dia tidak menerima apa? Tidak senang melihat sebagian dari orang-orangnya ini kasar, akhlaknya tidak baik, omongannya tidak baik, sehingga membuat mereka tidak simpati kepada dakwah ini. Makanya kita perhatikan juga daripada semuanya, ikhwan dan akhwat, dakwah kita ini dakwah yang mulia, yang Allah turunkan dengan Al-Quran yang mulia kepada Nabi yang mulia untuk disampaikan dan diamalkan oleh para sahabat yang mulia, dan kita wajib mengikutinya. Indah dakwah ini, maka sampaikan dengan lemah lembut, sampaikan dengan cara yang baik. Orang mau terima dakwah ini, alhamdulillah. Mereka nggak terima dakwah ini, tidak rugi kita selamanya. Itu ingat, kita sampaikan dengan kalimat yang baik, dengan kalimat yang lemah lembut. Kalau mereka mau terima, alhamdulillah. Mereka nggak terima, nggak ada masalah. Jadi jangan kita maksakan orang harus ikut dakwah ini. Kalau tidak, wah, neraka. Tidak boleh seperti itu. Orang nggak akan terima. Kita sampaikan dengan cara yang baik. Mereka terima, alhamdulillah. Nggak terima, nggak ada masalah. Dan kita jangan sakit hati dengan orang-orang yang tidak menerima dakwah ini. Jangan sakit hati kepada orang yang mencela dakwah ini. Biarkan, tinggalkan mereka dengan cara yang baik. Dakwah ini akan tetap diterima dan akan diterima oleh manusia di mana saja. Dakwah ini akan diterima.
Allah aja mengatakan tentang Islam ini, Allah mengatakan dalam Al-Quran dalam surah Al-Kahfi, faman syaa'a falyu'min